Ya, bisa mulai Bu Amel, Bu Eli. Siap, Bu. Assalamualaikum Bu Saya Amel. rekam dulu Pak Sandi. Iya. Assalamualaikum Bu Amel. Ya, Boleh saya ada waalaikumsalam Bu waktunya? Eli. Saya Boleh, mau Bu. cerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Boleh dong Bu Eli. Apa nih yang mau diceritain sama Bu Eli? Begini Bu Amel, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain Bisa itu, mulai Pak Nur, jumlah Pak murid Vivit, saya yang Bu Vivit mengerjakan bisa tugas mulai. hanya 50%. Begitu Bu Eli. Kira-kira dari Saya obrolan kita rekam dulu sekarang, apa Pak yang Ibu Sandi. harapkan? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya dan mendapatkan ide-ide yang segar tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Oke, jadi diskusi kita hari ini Bu Heli mengharapkan mendapatkan solusi dan ide-ide segar untuk menumbuhkan antusiasme siswa dalam belajar. Begitu ya Bu Heli ya? Ya, Oke, kalau Bu Eli melihat murid-murid Ibu kurang antusiasme itu dari sisi yang mana nih Bu Eli? dari kurang Bisa aktifnya mulai Pak Dim, berpendapat, Pak terus Sapi'i. nilai yang didapat itu murid di bawah KKM. Juga murid tidak terlalu semangat dalam belajar begitu, Bu. Kalau menurut Bu Eli sendiri, kira-kira hal apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Eli ini kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, mungkin yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, terus bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu Bu Amel. Oh, begitu. Kalau yang tadi sesuai dengan disampaikan Ibu nih, kalau menurut Bu Eli sendiri, murid-murid itu senang dengan pembelajaran yang seperti apa sih Bu Eli? Kalau menurut Bu Eli sendiri? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asyik gitu, menyenangkan, tidak monoton, dan tidak membosankan gitu, Bu. Oke, saya sependapat dengan Ibu betul sekali ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa aja nih yang bisa membuat murid-murid Ibu antusias, nggak bosen, kemudian juga asik ngikutin pembelajaran sama Ibu? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid kita, Bu. Murid kita diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian boleh tuh jika diadakan ice breaking ataupun games-games yang menarik supaya pembelajaran itu lebih menarik, Bu Amel. Boleh, betul banget Bu Eli. Tadi Bu Eli tuh sempat menyampaikan bahwa di kelas Ibu 50% anak yang mengumpulkan tugas. Nah, kalau mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid ini, menurut Bu Eli, Ya, halo Pak kira-kira Cik, apa Bu Eli. penyebabnya sehingga Dengan suara kurang saya Pak, antusias murid dalam mengumpulkan tugas? saya rekam dulu ya. Bu Butia, dengan suara saya Butia. Kemungkinan Ya, oke. karena tugas saya terlalu banyak, terus terlalu banyak isi pertanyaan yang saya sampaikan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Gini gitu Bu Amel. Gitu. Kalau boleh tahu Bu Eli, Ibu menggunakan sumber belajar apa aja nih di kelas?
Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Hmm, Kira-kira menurut Bu Eli nih, ada nggak sih sumber belajar yang lain yang bisa Ibu gunain selain dari buku teks yang dari perpustakaan tadi? Ya, bisa dimulai Bu Tia, Pak Cep. Saya pikir banyak juga ya, Bu, sumber belajar yang bisa kita gunakan. Ada video, ada YouTube, ada artikel di blog ya, atau tulisan ilmiah di internet, atau kita menggunakan aplikasi yang lagi tren itu, Bu, kayak TikTok ataupun Reel di IG gitu, Bu. Gimana tuh Bu Amel? Iya, benar-benar. Ya, boleh, boleh, betul banget Bu Eli. Itu yang lagi sesuatu media sosial yang bisa kita gunakan ya. Betul, saya yakin nih Bu Eli bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar dan itu pasti akan menumbuhkan antusiasme murid Ibu dalam belajar. Oke Bu Eli, kira-kira rencana Bu Eli ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini apa nih? Yang pertama akan saya lakukan nih Bu, saya tentunya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan nih Bu, dengan menggunakan berbagai macam sumber yang tentunya beragam, seperti menggunakan video, YouTube, bisa juga dengan aplikasi TikTok, atau kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak pada murid saya Bu Mel. Terus saya memberikan tugasnya itu yang sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid saya tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang melakukannya. Mereka senang mengerjakan tugasnya. Misalnya nih dengan menggunakan bentuk drama, bentuk lagu gitu kan, puisi, pantun atau laporan digital yang mereka sukai gitu, yang mereka menarik gitu Bu. Bagus banget Bu Eli idenya. Bagus, rencana Bu Eli untuk kedepannya bagus sekali. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu Eli ya, sesuai dengan rencana. Nah, sesuai dengan rencana yang tadi Bu Eli sampaikan, apa nih komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Tentunya saya berkomitmen akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar Bu Amel. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam pembelajaran, senang dalam kegiatan eksplorasi materi yang saya sajikan tanpa ada unsur paksaan dari hati mereka. Terus akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya, Bu Amel. Itu menurut saya, Bu Amel. Luar biasa Bu Eli. Mantap sekali. Nah, kira-kira ada nggak nih rekan kerja Bu Eli yang bisa membantu Bu Eli untuk menyelesaikan masalah ini? Ada Bu. Saya akan minta bantuan ke Bu Bunga untuk membantu saya berdiskusi terkait pembelajaran menggunakan media digital dan media sosial. Oke, kira-kira kapan nih Bu Eli nih akan menyiapkan bahan-bahan pembelajaran yang bisa mengasyikkan dan juga memberikan kepada murid? Pokoknya secepatnya Bu, saya akan segera berdiskusi dengan Bu Bunga, membuat RPP yang tentunya mengasihkan, terus menyiapkan bahan-bahan pembelajaran dalam bentuk PPT dan video, tentunya dengan artikel-artikel yang menarik bagi siswa Bu. Oke, saya sangat setuju dengan ide-ide Ibu ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Eli ya tentunya. Oke, sukses buat Bu Eli. Amin. Ya, terima kasih Bu Amel atas waktunya untuk sharingnya. Saya jadi mendapatkan ide-ide yang brilian nih, yang untuk merubah pembelajaran saya. Biar nanti kita itu mudah-mudahan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Bu Amel. Amin ya Allah. Ya, amin ya Bu Eli ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oh ya, kira-kira gimana nih Bu Eli
supaya saya tahu nih progresnya Bu Eri udah sampai mana gitu. Pokoknya Bu Amel, saya akan Mhm. secepatnya cerita lagi ke Bu Amel. Kalau saya sudah melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan hari ini, yang saya sudah diskusikan sama Bu Amel. Oke, mantap mantap. Siap, saya tunggu ya Bu Eli ya. Oh iya Bu Eli, gimana nih perasaan Bu Eli setelah kita diskusi hari ini? Bagaimana perasaan Bu Eli sendiri? Wah, Bu Amel, luar biasa Bu Amel. Bu Amel sudah menjadi teman saya untuk berbagi sharing sehingga saya merasa nyaman. Keluh kesah saya itu ternyata tersampaikan dan Bu Amel bisa memberikan ruang, memberikan ide-ide. Saya memberikan ide, tapi Bu Amel menguatkan saya untuk tetap semangat pembelajaran saya di kelas saya nanti. Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa mencerahkan apa yang menjadi kegalauan dari hati Bu Eli ya. Oke, Amin, Bu amin. Eli. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu Iya, Amel. sama-sama Bu Eli ya. Lanjut yang kedua berarti Bu Eli ya. Mulai Bu Eli ya. Oke, siap Bu Amel. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Amel. Silakan masuk Bu Amel. Iya, terima kasih Bu Eli. Bu Eli, bisa ngobrol sebentar nggak nih? Saya pengen cerita nih tentang apa yang saya rasain akhir-akhir ini di sekolah saya. Silahkan Bu Amel. Kelihatannya nih galau banget sih nih Bu Amel. Apa nih yang bisa saya bantu? Kelihatan ya Bu Eli galaunya ya. Begini Bu Eli, Iya. saya mau curhat aja nih. Saya mau cerita apa yang saya rasain sekarang di sekolah saya. Apa nih? Apa yang mau diceritakan? Saya siap mendengarkan. Oke, begini Bu Eli, saya rasa nih rekan-rekan guru saya di sekolah sekarang kok jadi mulai menurun ya semangat dalam mengerjakan tugasnya, dalam mengajar dan lain sebagainya. Begitu ya. Kira-kira menurut Bu Amel dari diskusi kita ini apa yang Bu Amel harapkan? Saya sih sangat berharap ya Bu El, dari obrolan kita hari ini nih, saya bisa mendapatkan solusi, kemudian juga pencerahan atas permasalahan yang saya hadapi tentang bagaimana caranya mengembalikan semangat dari rekan-rekan guru saya seperti itu. Oke, jadi Bu Amel ingin mendapatkan solusi dan pencerahan untuk menumbuhkan kembali ya semangat dari guru-gurunya Bu Amel dalam mengajar. Terus Bu Amel Betul, melihat Bu. guru-guru Bu Amel itu menurun kinerjanya dari segi apa ya? Kalau yang saya amati, yang saya lihat memang guru-guru saya ini datang itu selalu mepet gitu loh Bu. Kita kan masuk jam 7 nih, bel masuk tuh jam 7. Ini guru-guru kadang kan jam 7 kurang 5, jam 7 kurang 3, itu baru datang ke sekolah. Akhirnya kan bikin jadinya gedebak-gedebuk untuk mempersiapkan pembelajaran ke kelas. Kemudian juga prosentase kehadiran setiap bulannya itu kok di bawah 95%. Ya memang sih ada keterangan dari ketidakhadiran tersebut gitu. Cuman memang akhirnya kok banyak juga nih gitu. Kok di bawah 95% nih ketidakhadirannya. Terus juga banyak yang mengeluhkan capek dan lain sebagainya. Seperti itu sih Bu El gitu yang saya rasain nih, yang saya amati gitu, terkait dengan rekan guru saya. Baik, menurut Bu Amel nih, hal apa saja sih yang membuat guru-guru yang di sekolah Bu Amel itu menurun semangat dalam bekerja? Coba, menurut Bu Amel gimana? Hmm, apa ya Bu El? Kalau yang saya cermati ya, mungkin Ibu El, guru-guru ini belum sepenuhnya recovery dari masa pandemi 2 tahun yang lalu.
Karena memang kan kalau kita rasakan ketika kita melaksanakan pembelajaran masa pandemi itu kan secara daring ya. Walaupun guru-guru melaksanakan pembelajaran di sekolah kan tapi kan bisa disambi dengan mengerjakan tugas-tugas yang lain seperti administrasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu jadi salah satunya karena kebiasaan santai dalam memberikan pembelajaran daring dan lamanya waktu mungkin ya, lamanya waktu dalam mengajar. Karena ketika daring, guru-guru itu kan memberikan pembelajaran dari jam 7 sampai jam 11 aja nih gitu. Kemudian sekarang ketika kembali ke tatap muka, itu kan dari jam 7 sampai asar. Nah, mungkin itu juga nih yang menjadi masalah dari turunnya semangat guru-guru. Ini recovery-nya yang memang belum sepenuhnya kembali. Seperti itu sih. Baik-baik. Oh begitu ya Bu. Nih kira-kira menurut Bu Amel apa saja yang dapat membuat guru-guru Bu Amel itu semangat kembali dalam mengajar? Apa ya Bu El? Justru itu nih yang lagi saya mau diskusiin sama Bu El ini. Caranya gimana buat mengembalikan semangat dari guru-guru ini. Tapi mungkin saya juga sempat berpikir gitu, mungkin ya salah satunya kita bisa menjadi contoh yang baik buat rekan-rekan guru, yang menjadi teladan. Gitu. Mungkin kita bisa kasih contoh, kita harusnya ini datang minimal setengah jam itu sebelum bel masuk, supaya kita bisa menyiapkan sebelum kita masuk ke dalam kelas memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Jadi mungkin itu kali ya Bu El, jadi kita memberikan contoh teladan dan juga memang harusnya dari pimpinan itu kita melaksanakan briefing pagi dulu nih sebelum KBM dilaksanakan. Mungkin seperti itu Bu El ya. Wah, boleh juga tuh Bu Amel. Terus menurut pendapat Bu Amel nih, idealnya guru-guru yang semangat itu yang bagaimana ya? Kalau menurut saya pribadi ya Bu Eli, memang ideal itu ini ya banyak sekali gitu ya. Tapi menurut saya pribadi mungkin yang saya lihat yang saya rasakan mungkin idealnya guru-guru yang semangat itu pertama yaitu datang ke sekolah mungkin tidak mepet di jam 7 gitu ya. Bisa datang setengah jam sebelum bel masuk. Kemudian juga bisa memberikan pembelajaran yang bervariasi yang memang berpusat pada murid. Dan satu lagi tingkat kehadiran rekan-rekan guru setiap bulan itu mungkin harus di atas 95% gitu. Karena apa? Ketika si guru ini tidak masuk ke dalam kelas, pastikan yang dirugikan adalah siswa gitu. Jadi seperti itu mungkin idealnya untuk semangat-semangat guru seperti itu, Bu El. Oke, baik Bu Amel. Nah, kalau menurut Bu Amel, idealnya semangat guru-guru seperti yang Bu Amel sampaikan tadi, kira-kira sekarang semangatnya guru-guru berada di posisi level berapa nih? Jika kita berikan angka idealnya itu 10 paling tertinggi. Kalau angka idealnya 10 apa yang tadi saya sebutkan berdasarkan kondisi sekarang semangat guru-guru mungkin ada berada di level 6 kali ya Bu El. Oke. Nah, menurut Bu Amel juga dari segala keadaan guru tersebut, kira-kira di level berapa yang Bu Amel inginkan untuk semangat guru-gurunya Bu Amel? Berapa ya? Mungkin kalaupun memang kita tidak bisa maksimal mencapai ideal angka 10, mungkin kita bisa taruh minimal di angka 8. Oh, gitu. Oke, kira-kira untuk mencapai angka 8 itu apa yang bisa Bu Amel lakukan untuk membantu teman-teman Bu Amel itu mencapai angka 8? Bagaimana? Ya mungkin tadi kali Bu ya, supaya bisa memacu semangat guru-guru, mungkin kita bisa memberikan reward kali ya, reward kepada guru-guru yang memang tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan kesalahan dan memang
menjalankan tugasnya dengan baik. Kita akan memberikan reward setiap bulannya kepada guru-guru yang mencapai indikator tersebut. Mungkin seperti itu kali ya Bu ya. Oke. Baik Mbak Amel, itu bagus bisa diterapkan ya. Terus selain yang tadi Bu Amel sampaikan nih, kira-kira ada cara lain nggak untuk menumbuhkan semangat-semangat guru? Cara lainnya itu loh, selain tadi yang disampaikan. Apa ya? Mungkin begini Bu Eli. Terkadang kan kita nggak tahu ya semangat guru itu mungkin di baliknya ada sesuatu yang memang menghalanginya atau mungkin guru-guru sedang menghadapi masalah tertentu yang bisa mengakibatkan semangatnya menurun atau ada alasan tertentu untuk dia datang bisa tepat waktu dan lain sebagainya. Mungkin ada alasan tertentu, mungkin bisa membantu kepala sekolah kali ya untuk bisa melakukan konseling kepada guru-guru, minimal menanyakanlah apa sih yang mereka hadapi, apa sih yang mereka rasakan, kenapa sih akhir-akhir ini mungkin datang kok mepet-mepet nih gitu. Bisa melakukan konseling mungkin ya, Welly. Nah. Jadi sekarang apa rencana Bu Amel nih untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana mungkin pertama saya akan berdiskusi dulu dengan kepala sekolah tentunya, meminta bantuan kepada beliau terkait dengan permasalahan ini. Kemudian kita juga sebagai rekan guru memberikan contoh atau teladan yang baik sambil mungkin kita melakukan konseling kepada rekan-rekan guru gitu. Luar biasa, bagus sekali rencananya Bu Amel. Mudah-mudahan berhasil ya. Ya, kira-kira nih Amin. untuk melaksanakan rencana ini ada nggak kira-kira teman dari Bu Amel yang bisa membantu dalam menyelesaikan masalah ini? Paling saya mau minta bantuan sama kepala sekolah tentunya Bu, karena bagaimanapun beliau adalah kan pimpinan di sekolah yang punya power ya, mempunyai power atas guru-guru. Kemudian juga saya akan minta bantuan kepada wakil kesiswaan karena memang beliau juga dekat dengan guru-guru di sini. Mungkin itu Bu Eli. Terus kira-kira kapan Ibu Amel akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan wakil kesiswaan? Secepatnya pasti Bu Eli. Secepatnya saya akan diskusikan ini dengan kepala sekolah dan juga Wakasis karena semangat guru-guru ini harus segera dikembalikan, dibangkitkan kembali nih gitu. Karena memang apa tujuan utamanya adalah memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid gitu. Jadi harus segera didiskusikan. Seperti itu Bu. Oke, mantap Bu Amel. Saya mendukung nih. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, sesuai dengan harapan ya Bu. Amin ya Allah. Iya Beli, makasih banyak atas waktunya, atas sharingnya. Saya sudah di coaching sama Bu Eli, saya jadi kebuka pikiran saya. Gimana rasanya? Gitu ya, gimana rasanya Bu Amel? Saya ceritakan. Rasanya luar biasa sekali. Saya udah akhirnya nih saya bisa ceritanya apa yang saya rasakan gitu kepada sahabat saya gitu. Akhirnya pikiran saya ini terbuka untuk bisa melakukan rencana ke depan ini buat menumbuhkan semangat guru ini. Alhamdulillah. Lebih plong gitu rasanya. Good luck ya Bu Amel. Semoga lancar semuanya. Amin. Sama-sama Bu Eli. Sukses juga buat Bu Eli. Terima kasih banyak Bu Eli. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Bahkan kita kurang waktu ya, apa gimana? Kecepatan apa gimana? Tapi kayaknya sih rasa sudah setengah jam juga. Sudah ya, sudah setengah jam ya. Tapi benar loh, ini menimbulkan semangat baru, menimbulkan ide-ide yang baru, betul. Bu Amel bilang. Jadi ada suatu perubahan. Bahkan dari kemarin latihan nih Bu Amel, jujur saya mau curhat di sini ya, berdua Bu Amel, disaksiin sama Bu Nur Saudah. Jadi ada perubahan loh, beneran. Saya ada timbul ada main baru, ada pola pikir yang baru gitu. Setelah kita berdiskusi gitu.
Makasih banyak beneran Bu Amel. Kebuka gimana nih maksudnya nih Bu? Jadi apa ya? Segala unek-unek saya, segala ada permasalahan yang memang hampir mirip permasalahannya dengan yang Bu Amel tadi sampaikan. Mm-mm. Jadi Mm-mm. oh iya ya, ternyata memang ada solusinya gitu. Yang tadinya saya berpikir saya mentok banget gitu. Saya harus sharing ke siapa? Saya harus bagaimana gitu. Kayaknya buntu gitu Bu Amel. Tapi setelah ini, oh iya, ternyata iya juga ya caranya seperti itu gitu. Jadi sedikit, bukan sedikit, banyak terbuka banget men saya. Betul betul betul, itu juga yang saya rasain sih gitu. Ternyata kan ya masih banyak cara lain gitu yang bisa kita lakukan gitu ya Bu, dengan menggali itu. Mungkin itu, mungkin itu fungsinya Luar teman biasa luar sharing biasa. kali ya Bu Amel ya. Betul 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 gitu. Mungkin bukan hanya dari kasus apa permasalahan yang ada di sekolah mungkin ya. Mungkin ada permasalahan yang sederhana lah gitu yang berkaitan dengan kehidupan gitu pribadi. Mungkin butuh juga gitu terkadang sharing karena minimal nih pikiran kita jadi terbuka gitu untuk sesuatu hal yang baru. Saya terkadang tuh tua kan tuntutan loh Bu. Ya. Terus juga nih Bu Amel, kan kadang-kadang saya juga merasa nih, saya tuh setiap hari temannya itu layar PC gitu kan, layar personal komputer. Iya Tapi iya sekarang iya. saya tidak. Saya akan berusaha untuk memang untuk menjadi sharing yang langsung, bertemu dengan orangnya atau sekedar say hello di WA atau telepon langsung, bisa sharing-sharing pendidikan dunia dunia anak-anak begitu. Iya makanya ya itu sih yang saya rasain juga Bu Eli. Saya bagaimanapun harus menyempatkan waktu untuk ngobrol sama guru. Gitu. Kalau nggak dipaksain, nggak dikasih ruang waktu tuh kadang kan ya memang sibuk dengan pekerjaan yang lain gitu. Akhirnya tidak ada waktu buat ngobrol dengan guru nih. Minimal saya harus menyempatkan waktu ngobrol dengan guru apapun itu, baik dari segi kegiatan di sekolah maupun kehidupan pribadi gitu. Kadang itu yang membuat guru-guru tuh segan buat cerita gitu. Makanya kita kita yang nyamperin kadang-kadang. Betul, betul banget Bu Amel. Betul, betul, betul sekali. Duh, Kamu udah makan jadi belum? udah, sudah dong. Saya jadwal saya makan tepat waktu Bu Amel. Jadi kalau jam 12 belum makan, sepertinya punya hutang yang belum terbayarkan. Ya ampun. Langsung buyang. Ini nggak apa-apa kita ngobrol begini. Oh iya, Ibu sudah selesai belum ya kita ya? Sedikitnya mungkin Bu Amel kita merefleksi kali ya Bu Amel. Boleh, boleh, Refleksi boleh. dari diri saya, refleksi terus. Walaupun mungkin ini tetap refleksi itu tetap setiap hari memang kita refleksikan untuk perubahan kita lebih baik gitu kan. Bukan hanya sebagai kita guru, bukan hanya sebagai petugas pendidik gitu, tapi lebih kepada sikap kita sebagai anggota masyarakat juga gitu, atau sebagai ibu dari anak-anak kita, atau dari istri dari suami kita gitu kan. Jadi saya tetap merefleksi diri saya, apalagi dengan ditambah dengan kegiatan yang luar ini, Banyak menggerak sekali, luar biasa. luar biasa. Iya. Kalau masalah refleksi sih, ya, pasti banyak sih Bu ya. Banyak yang harus diperbaiki gitu. Banyak yang harus direfleksikan buat kedepannya gitu terkait dengan kehidupan sehari-hari dan juga pekerjaan-pekerjaan yang utama gitu. Banyak sih. Tapi kalau kita nggak merefleksikan itu, terkadang kita khawatir besok kita mengulang kesalahannya gitu Bu. Nah, itu betul, betul Bu Amel. Jadi kan kalau kita refleksi setidak-tidaknya ada
perubahan baru gitu. Ada suatu perubahan walaupun Betul, mungkin tidak walaupun banyak. Iya kan? tapi Tapi berproses ada ya, suatu perubahan lebih berproses. baik. Iya, semuanya berproses pembelajaran ya Bu Amel ya. Iya. Ya Allah luar biasa. Luar biasa sudah difasilitasi nih hari ini kita curhat, sharing-sharing tentang pembelajaran yang memang keseharian kita Betul. hadapi gitu kan. Bukan hanya sharing dari permasalahan dari murid-murid kita, tapi berada di lingkungan kita, dari entah dari teman-teman sejawat kita gitu kan. Jadi disitulah pekaknya kita, karena kita memang berada di lingkungan mereka gitu ya. Memang Bu Amel di sekolah ada berapa jumlah gurunya Bu? Banyakkah? Kalau guru itu ada 20, kalau gurunya aja ada 16. Itu PTK ya? Guru kelas dan guru bidang. Guru kelas dan guru bidang. Enggak. Ada tenaga PTK pendidikannya? Tendik. Enggak, guru tendiknya berarti ada 4 sama saya. Oh gitu. Banyak juga ya. Kita total 20 ya, sama kebersihan keamanan total semua jadi 23. Boleh tanya nggak? Apa tuh? Bu Amel, saya boleh tanya nggak? Kemarin itu Bu Amel melaksanakan supervisi nih, ya kan? Sebetulnya supervisi yang Bu Amel laksanakan itu terprogram atau sudah terencana kira-kira dalam skala berapa waktunya atau bagaimana? Ya, memang kemarin tuh saya sudah melaksanakan supervisi 2 kali Bu Eli dalam 1 tahun. Jadi 1 semester itu 1 kali untuk semua guru kelas maupun guru bidang. Gitu. Jadi yang kemarin itu yang kedua nih, yang semester keduanya gitu. Jadi memang dari awal program itu sudah dibuat gitu, jadwal dan lain sebagainya. Kalaupun memang ternyata ada jadwal yang memang bentrok dengan kegiatan sekolah, ya itu sih fleksibel aja gitu. Yang penting semua guru itu mendapatkan giliran supervisi gitu, sama konseling sih Bu. Gitu. Oke, jadi sebetulnya ya tujuan yang Bu Amel harapkan setelah disupervisi selain dari tujuan umum sebagai pemenuhan kita perubahan terhadap gurunya ya, kita laporan kepada dinas terkait, apa sih sebenarnya harapan dari Bu Amel tersendiri gitu setelah disupervisi? Ya, pertama sih saya ini ya, kayak ingin membangun chemistry aja, membangun chemistry sama guru. Terkadang ya itu namanya guru dengan pimpinan kayak seperti ada sekat, seperti ada tembok yang membentengi mereka, akhirnya membuat mereka itu kalau ada masalah, kalau ada kendala dan lain sebagainya itu nggak mau cerita gitu. Jadi saya tidak pengen tuh, itu yang saya rasain, saya tidak mau guru-guru tuh serasa dibentengi gitu oleh tembok besar untuk menceritakan semua apa yang mereka rasakan. Makanya mungkin dengan supervisi dan konseling itu salah satu cara saya supaya bisa menggali informasi, mungkin bisa mengembangkan potensi yang dimiliki guru-guru selain dari mungkin tidak terlepas daripada penilaian kinerja gitu. Tentunya sih ya berharap ada perubahan, ya memang tentu itu pasti tidak terlepas. Pengen ada perubahan yang memang sekiranya mungkin di semester pertama kurang ini gitu. Kemudian setelah diadakan supervisi dan konseling, ya di semester kedua harapannya ketika disupervisi dan sehari-harinya itu memang ada perubahan seperti itu sih. Makanya ini materi coaching ini tuh luar biasa, sangat bermanfaat, bisa langsung diterapkan juga. Jadi Bu Amel tadi tuh punya sekitar 20 PTK ya. Terus Bu Amel mensupervisi semuanya sendirian atau dibantu atau bagaimana? Kadang dibantu sama kurikulum. Oh gitu. Oh ya, kalau di ini ada bagian-bagian kurikulum, ada bagian kesiswaan gitu ya Bu Amel ya? Iya, memang ada 2, jadi kita paling gantian aja sih, tergantung
tergantung jadwal kita gitu. Terkadang juga kan kurikulum juga wali kelas Bu, dia pengajar gitu. Dia juga itu yang mengajar juga ya. Iya, dia juga mengajar gitu ya. Memang kebanyakan tuh ya saya sih yang ngambil alih gitu. Jadi Luar mah biasa. sharing-sharing aja. Betul. Bu Amel, makasih banyak nih. Jadi saya insya Allah ke depan gitu kan mendapatkan suatu masukan ide yang baru yang harusnya memang kita laksanakan sekarang gitu kan. Jadi suatu ada perubahan, ada kurikulum, ada bagian kesiswaan sehingga tidak bertumpuk-tumpuk tugasnya kali ya Bu Amel seperti itu ya. Betul. Ya. Ya makanya mungkin yang namanya kayak lembaga swasta tuh yang berjalan tuh sebenarnya bukan figur gitu, tapi sistem yang berjalan gitu. Jadi ya mungkin ada bedanya sih Bu swasta sama negeri gitu. Gitu ya. Kayaknya lebih lanjut bertanya lebih dalam nanti di luar konteks kali ya. Gimana nih Bu Amel, masih kita lanjut? Kita udah coaching sampai 3 kali. Ini di luar yang percakapan tadi nih ya. Betul, di luar percakapan tadi. Nanti paling kita edit aja, dipotong bagian mana-mananya. Betul. Tapi nggak enak juga loh kadang Bu Eli. Kenapa? Nggak enaknya? Jadi kayak ada yang, saya juga merasa kayak ada yang membatasi diri saya gitu untuk melakukan hal-hal yang memang mungkin masih boleh saya lakukan nih di umur saya sekarang gitu. Apa tuh? Masih ada keberatan atau ada Ini aja sih kayak guru-guru yang sepantaran gitu masih pada suka nongkrong gitu kan. Akhirnya kayak saya tuh udah gak bisa nih gitu, banyak banget kerjaan, banyak banget pikiran gitu. Kadang suka gitu aja sih. Tapi paling tidak setelah kita mempelajari coaching ini ya, seling dan sebagainya, ya sedikitnya ada rasa atau perubahan dari diri kita untuk melakukan tindakan untuk kedepannya seperti apa. Betul. Kira-kira ada rencana gitu. Betul. Jadi membiasakan mencari hal-hal yang lain yang baru gitu ya. Ini gimana Bu Eli, masih lanjut atau gimana? Sudah selesai? Sudah selesai kan dari tadi sebetulnya kan ya? Ibu bagaimana? Halo Ibu Nur Saudah. Ya, halo. Iya. Kami sudah selesai dari tadi. Bunga, Ati. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah bisa kembali ke main room. Oke, siap Ibu. Bu, ya. Sudah selesai Bu Nur, Bu Mega? Ya, sudah. Kalau sudah bisa kembali ke main room. Boleh. Ya, oke. Akhirnya saya kembali ke sini. Dari ruangan yang menyegarkan. Udah tahu aja Bu Amel. Persiapannya. Masya Allah.
Lama ya. Foto saya sampai habis loh. Kosong. Dari kemarin dari kemarin kayaknya betah banget nih.
Memperbaiki